Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda biasa yang menyamar kini menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah pendekar yang paling ditakuti dengan kesaktian tak tertandingi hingga seluruh pendekar bergetar ketakutan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah tiba di desa kecil, kondisi Yan Zhao semakin melemah. Dia meminta tolong kepada Shao Qi untuk pergi menemui Bu Yao, ketua Papilion Wukong, menurunkan bantuannya. Shao Qi pun bergegas pergi, sementara mereka bersembunyi di sana. Tak lama, Sui Tian dan pasukannya pun tiba. Shao Qi akhirnya tiba menemui Bu Yao. Dengan tegas dia menolak keluar Papilion karena sudah tak ingin berurusan dengan dunia persilatan. Namun dengan seketika Bu Yao terkejut saat Shao Qi mengatakan bahwa Yan Zhao lah yang telah menguburkan jasad saudaranya di samping danau teratai. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Jin Bu Yao keluar dari Papilion Wukong. Yan Zhao yang masih terjebak di desa kecil memutuskan untuk memancing mereka. Sementara yang lainnya pergi menyelamatkan suku Wang. Namun saat akan terjadi pertarungan, akhirnya Jin Bu Yao muncul. Jin Bu Yao. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari emukan Sui Tian dan tiba di Papilion Wukong. Setelah memasukinya, mereka bertemu dengan tabib sakti yang sudah menunggunya. Yan Zhao pun segera diobati.变身，剑至底收，吸气于喉，气下于海。 Akhirnya racun dalam tubuh Yan Zhao dapat ditekan untuk sementara waktu. Lalu tabib mengeluarkan pil ajaib yang dapat menyembuhkan racun tersebut. Namun hanya ada satu pilihan tersulit antara Yan Zhao dan suku Wang yang harus diselamatkan. 红莲之心唯一的解药，开花10年成熟，10年结果，就是鬼鹫。因此找到鬼鹫，可只有一枚，你要有所准备，只能救一个人。 Setelah badai pasir reda, Sui Tian semakin murka dan akan menyerang Papilion Wukong. Jin Bu Yao mengumumkan kepada para tamu untuk segera meninggalkan Papilion karena tak lama lagi pasukan sekte lembah akan menyerang. Namun semua sudah terlambat, Sui Tian dan pasukannya sudah tiba. Sui Tian meminta untuk menyerahkan suku Wang seorang, jika tidak dia akan meratakan semuanya. Jin Bu Yao, 我只要一个人，这里所有人都不会有事。交出榕树狂，若不愿交出榕树狂。 火烧无情楼，天黑前一个也别想跑。 Yan Zhao memberikan pil ajaib kepada suku Wang, namun dia menolak, ingin Yan Zhao yang memakannya agar bisa melawan Sui Tian. Tak ada pilihan lain, dia tetap memaksa suku Wang memakannya. Dan akhirnya Sui Tian dan pasukannya pun memasuki Papilion. " 想活命的马上离开，是鬼谷盟与尉迟山庄的恩怨。 上！
Yao mengorbankan dirinya demi menyelamatkan suku Wang melalui jalan rahasia, dan pasukan sekte lembah semakin menyudutkan mereka. Tak ada pilihan lain dengan risiko yang tinggi, Sui Tian memutuskan untuk mengembalikan kesaktiannya secara paksa dengan menekan seluruh racun dan luka dalamnya. Akhirnya pasukan Sui Tian berhasil dikalahkan, mereka pun bergegas pergi. Namun Yan Shao terluka parah akibat serangan balik dari dalam tubuhnya, dan Bu Yao tewas demi menyelamatkan suku Wang. Suku Wang dan yang lainnya masih menyusuri jalan rahasia. Tak lama akhirnya mereka menemukan jalan keluar, dan terlihat seorang pendekar misterius berada di sana yang ternyata utusan Jin Bao untuk membantu mereka. Setelah disiapkan kereta kuda, mereka pun mulai bergerak. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Ruhai dan pasukannya. Mereka semua terkejut melihat kesaktian suku Wang yang tiba-tiba meningkat pesat. Tak lama muncul Chan Yi, ketua sekte Tang, mengancam untuk tak menghabisi Ruhai. 姐，你犯什么糊涂呢？闭嘴！我做什么自有我的道理。也要助纣为虐，背弃6大叛禅爷，我做的一切都是为了你。你还有如此执迷不悟的相信他？江如海是对是错，都是我唐禅一的男人，让你们所有人陪葬。今日你若是敢动他，你现在被蒙蔽了双眼，善恶都不分了。处惹是生非，死心塌地。 Yan Shao semakin lemah, hanya memiliki beberapa hari lagi untuk hidup. Dia pamitan kepada tabib sakti akan pergi ke sekte Tiangang. 我为你封了几处穴位，多谢。如此还能撑些日子，不可再强行用力。留在这儿，跟他们一起好好活下去。我是来向前辈辞行的，前辈珍重。 Akhirnya Suku Wang dan yang lainnya tiba di sekte Tiangang. Mereka disambut oleh petinggi sekte bernama Gui Zhao. 诸位少侠一路辛苦了。天罡负责处理日常事务，在下夜归州。府掌门呢？自然会亲自前来。蓉姐姐，要不还是别嫁过去了，是个病秧子。不如各位少侠随我来吧。 Malam harinya, Suku Wang yang penasaran ingin melihat seperti apa wajah ketua sekte Tiangang yang akan menjadi suaminya. Dia pun mengikuti Gui Zhao yang akan mendatangi ketua. Suku Wang memaksa ingin melihat ketua namun tak diizinkan. Dan dengan mengejutkan, ternyata ketua sekte Tiangang adalah Yan Shao. Namun sengaja masih merahasiakannya sebelum semua kekacauan teratasi. 安心成婚，做掌门夫人。我总该有资格见掌门吧？你未过门的夫人都上门，你都不出来见一面吗？请容姑娘止步，在即夫妻不能见面，好像也不太规矩。你娶我是为了钥匙。 我看咱俩也不必说这些规矩不规矩的，能可否出来，让我一睹真容啊？你好，龙叔狂，你最好安分守己一些。一定有哪里不对，眼前这个人可就是那种感觉。Ketua Gedung Yuchi akhirnya tiba di Papillon Woking setelah diberi kabar Wan Xi terluka. Wan Xi disuruh untuk pulang sementara ketua akan pergi ke sekte Tiangang untuk membentuk aliansi 6 sekte besar melawan sekte lembah. Namun Wan Xi menolak, dia ingin ikut ke sekte Tiangang. 女儿不好，让父亲担心了。你不会有事的。我要赶去莫耶山，会护送你回山庄，工商如何对抗鬼谷盟之事。请您带着我一起去莫耶山吧。好。 Suku Wang terus mencari cara agar Tian Yu membuka topengnya. Kali ini dia memasuki sumur kering dan meniupkan peluit. Tak lama Tian Yu muncul akan menolong Suku Wang. Namun saat akan naik, talinya putus. Saat itulah kesempatan bagi Suku Wang. Dia mengatakan yang mengejutkan, bahwa Suku Wang tak akan menikah dengan pria manapun termasuk Tian Yu. Dia hanya ingin menikah dengan Yan Shao. Dan akhirnya Tian Yu pun membuka topengnya.
Sukuang dan Yan Shao akhirnya bersatu kembali dan mereka akan melangsungkan pernikahan tanpa ada hati yang terluka. Dan akhirnya Yan Shao menjelaskan semuanya bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Dia menyerap racun teratai merah dari tubuh Sukuang dan penawarnya hanya ada satu yang telah dimakan Sukuang agar tetap hidup. Pelaku utamanya adalah Wan Xi. 是你中的毒，我便一直为你引渡到我身上，只够救一个人。 他还要把唯一的解药给我，一路跟着我救了我那么多次。我想让你活下去。我到底为什么会中毒？我怀疑是林婉辞，林婉辞他为何要加害于我呢？他的心思，嫉妒你得到父兄的关爱。我不相信有什么毒是注定无解的。康，总比一个人康要好。 Setelah beberapa hari, akhirnya Ketua Lin dan rombongannya tiba di Sekte Tiangang dengan disambut langsung oleh Ketua Sekte Tiangang dan para petingginya. Yan Shao sengaja memakai topeng demi keselamatan Sukuang. Jika mengetahui Ketua Tiangang adalah Yan Shao yang terluka, maka keselamatan Sukuang terancam. 带我安顿大家吧。请。 Yan Shao dan Sukuang mempercepat pernikahan mereka secara rahasia tanpa diketahui orang luar. Tujuannya agar tak ada yang mengganggu hubungan mereka berdua, terutama setelah kedatangan Wan Xi yang memiliki siasat licik dan berbahaya. 执子之手，与子偕老。榕树红今日，与楚天瑶结为夫。愁绪有3000日长长，泪连金城烟，李成。 相见亦难。 Shao Qi dan Ying Luo gelisah karena Sukuang tak ada di kamarnya seharian. Tak lama muncul Gui Zhao mengabarkan bahwa kemarin mereka berdua telah melangsungkan pernikahan. Yang sontak saja membuat Shao Qi terkejut. Tak lama Wan Xi pun muncul dan ikut terkejut juga. 昨日便是我们掌门悄悄成婚，只有2个人的婚礼，不愧是蓉姐姐。按照荣姑娘的意思来办的，如此匆忙不合礼数。不可能，怎么能如此不符合礼数？和我们掌门自己的事，告辞了。 Setelah lama menunggu, akhirnya 6 sekte besar mulai berdatangan memasuki Sekte Tiangang. Mereka semua berkumpul di aula istana, dan semua dikejutkan dengan kedatangan Ketua Sekte Qianxing yang tiba-tiba terluka parah. Tak lama, akhirnya Ketua Sekte Tiangang muncul. Mereka pun mulai membahas aliansi 6 sekte besar. Namun yang hadir hanya 5 sekte. Sekte Junsan telah habis dibantai oleh Sekte Lembah. Dan tiba-tiba, Suguan muncul, satu-satunya anggota Sekte Junsan yang masih hidup. 一个人也是一个门派，我不死，君山派不亡，我在，君山派就在。 君山派已被鬼谷盟残忍屠戮，就是各位来日的下场。如果各位掌门不吸取教训， Setelah semua mewakili Suguan perwakilan Sekte Junsan, mereka pun melanjutkan pembahasannya, yaitu memilih siapa yang akan menjadi ketua aliansi, dan perdebatan pun mulai memanas. 细密武功过人，更能使人信服。林庄主自是最好人选。如此情形，难以定夺。岳家的事，我跟你大哥解释过，就想骗过在座的所有人吗？还轮不到你说话吧？唐掌门来做6派盟，我也同意灵狐派愿听从唐掌。推举唐掌门作为盟主，君山派推举林庄主。好，那么恭喜唐掌门。恭喜唐掌门。 Dan akhirnya, Chan Yi, ketua Sekte Tang yang mendapatkan suara terbanyak, menjadi ketua aliansi. Semua ini telah direncanakan oleh Jiang sebelumnya, yang telah melakukan siasat kepada para ketua sekte. Lalu Jiang dengan lantang mengatakan, sudah saatnya untuk membuka harta karun bersama-sama. Dan Yan Shao akhirnya buka suara, bahwa dia dan Sukuang sebagai pemilik kunci telah sepakat untuk menghancurkan kuncinya, yang sontak saja ditolak keras oleh Jiang. Namun dengan mengejutkan, Chan Yi sebagai ketua aliansi menyetujui keputusan Yan Shao, dan membongkar kejahatan Jiang di depan semuanya. 江如海双腿已废，6大派一个交代了。你们堂主之所以变成今日这样，也是为江如海所害。开业，你为何骗江我？如海确实十恶不赦，再危害武林了。人你可以带走。多谢楚掌门成全。 Setelah kejahatan Jiang terbongkar, ketua aliansi diberikan kepada ketua Lin. Chan Yi pun pamit pergi membawa Jiang. Tak lama, Wan Xi pun tiba di sana yang sengaja dipanggil oleh Yan Shao. Dengan mengejutkan, Yan Shao mengumumkan kepada semuanya bahwa Jiang ada yang mengendalikannya yaitu Wan Xi. Sontak saja membuat semua terkejut. Namun saat Yan Shao akan menghancurkan kuncinya, tiba-tiba Sukuang berubah pikiran. Yang ternyata sebelumnya sudah dikelabui oleh Wan Xi bahwa di dalam harta karun tersebut ada obat penawar racun teratai merah untuk menyelamatkan Yan Shao. Wan Xi berhasil dengan siasatnya hingga terpaksa Yan Shao membuka topengnya. 天瑶，看来我果然没有猜错。
燕少，楚天瑶竟然是燕少！你要成婚的人是燕少，轻易吗？他说不定对你恋有图谋。 Ketajaman mulut Wan Xi membuat semua orang marah, terutama ayah dan kakaknya. Kelicikannya berhasil mengadu domba di antara mereka dan mengasuh Sukwang bahwa mereka semualah yang bertanggung jawab atas kematian seluruh keluarganya. Namun tiba-tiba, 害过我，我不知道。你杀了我来呀！榕树狂杀了我，凭什么所有人都爱你、敬你？你杀了我，榕树狂，才能解除你心中的恨意。我给你下红莲之心。错全在我，晚辞之错。 Ketua Lin mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semuanya, terutama kepada Sukwang. Jabatan Ketua Gunung Yuqi kini diserahkan kepada Shaoqi dan akhirnya 就交给你了，玉指山庄，你从未让我失望。拦住他！父亲，父亲。 Saat keadaan semakin kacau, tiba-tiba petugas melaporkan serangan sekte lemah semakin brutal dan telah memasuki perbatasan sekte. Yan Zhao yang semakin lemah akan dibawa ke ruang harta karun untuk menemukan obat penawarnya. Sementara sekte lembah akan dihadapi oleh semua pendekar yang tersisa. 难以抵挡，我留下拖住鬼谷马走。叶少，苏姐们，准备迎敌。 Mereka berhasil keluar dari sekte dan tiba di tempat yang dituju. Ternyata sebuah gua yang pernah mereka singgahi saat terluka bersama Suitian. Tak lama akhirnya mereka menemukan sebuah pintu. Yan Zhao pun menggunakan kode rahasia yang dipelajari dari ibu angkatnya. 别费力了，天书、雨荷、太阳、瑶光、天权、天机、天玄。 Setelah memasukinya lebih dalam lagi, mereka menemukan sebuah tugu. Kini saatnya kedua kunci digunakan. Dan akhirnya... 那这个要怎么用？ Dan ternyata harta karun yang diperebutkan dunia persilatan adalah tumpukan kitab yang berumur ratusan tahun, bukan harta kekayaan yang mereka hayalkan. Sukwang menyuruh Pang Ming untuk fokus mencari obat penawar racunnya, dan akhirnya dia menemukan jurus tingkat tinggi yang dapat menetralkan racun teratai merah. Sementara Suitian dan pasukannya termasuk Wan Xi berhasil menemukan jejak mereka dan telah memasuki gua harta karun. Sukwang memutuskan akan menghadapi mereka seorang diri, sementara Peng Ming menjaga Yan Zhao. 追寻的宝藏就在面前。 这算什么宝藏？真正的宝藏就在你面前。给我杀！ Sukwang dan Peng Ming tak mampu menandingi kesaktian Suitian, sementara Yan Zhao masih berusaha menguasai jurusnya dan mengeluarkan racunnya. Dan akhirnya... Akhirnya Yan Zhao berhasil mengeluarkan racunnya sekaligus berhasil menguasai kesaktian tingkat tinggi dari kitab tersebut. Namun Peng Ming terluka parah dan tak mampu bertahan, sementara Suitian murka kepada Wan Xi dan menghabisinya. 让你们全都死无葬身之地！ Suitian akhirnya berhasil dihabisi. Tak lama para pendekar pun muncul. Shaoqi sedih melihat adiknya telah tewas, meski dia telah melakukan kesalahan besar. Namun tiba-tiba tubuh Yan Zhao melemah, yang ternyata dia menggunakan teknik pengembali jiwa, meningkatkan kekuatannya secara paksa untuk melawan Suitian. Efeknya serangan balik dari teknik tersebut menghancurkan meridiannya, yang membuat Sukwang histeris. 楚掌门和荣姑娘是真正的侠之大者。 Namun saat memegang lehernya, ternyata Yan Zhao masih hidup. Dia ngeprank Sukwang. Seluruh racun dalam tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Dan Yan Zhao baik-baik saja. 别吵了。
骗我，是他骗子，骗我。 Setelah kejadian tersebut, Kisah pun kembali ke dunia masa depan. Dengan mengejutkan, tiba-tiba dokter yang merawat Sokwang seperti teringat sesuatu yang sangat penting. Dia pun bergegas menghampiri Sokwang yang masih koma. Dan akhirnya, setelah sekian lama, Sokwang pun bangun dari komanya. Dia telah kembali ke kehidupannya yang asli dengan bernama Peng Yi, nama yang sama saat kecil di desa Longyu. Peng Yi melihat nama dokter tersebut bernama Tian Yu. Dia meyakini bahwa Tian Yu adalah Yan Shao dari masa lalu. Dan singkat cerita, setelah hubungan mereka semakin dekat, Peng Yi pun menceritakan semuanya. Dan akhirnya mereka bersatu kembali di kehidupan dunianya saat ini. Jika takdir telah merestui, maka ruang dan waktu bukan lagi penghalangnya. Dan kisah film pun berakhir. 你确定这是我们的婚纱照？二位，不行，我腰酸了。我手酸。这是燕少和榕树狂的，我眼睛进沙子了。不能动，再坚持一会儿，海市蜃楼。有你有我，有情有义。